saya diminta mengklarifikasi. Saya bilang, kalau Anda mencermati wawancara saya dengan Prof. Hari Darmawan 2 kali saya bertanya, apakah transfer sudah dilakukan? Dan beliau bilang sudah, walaupun dengan tone yang agak bersemangat. Tapi kan saya menghargai ini orang, Bang. Ini orang kan baik banget. Semua orang Palembang tahu lah, Prof. Hari Darmawan. Kan Anda tidak menyebarkan berita bohong. Anda benar. Kan Anda ada sumbernya. Ada sumbernya, ya. Semua orang melakukan sama sumber itu, cuman kita kurang percaya, ya kan? Ya. Akan dicek. Kenapa? Karena penghormatan kita pada orang itu, pada tamu kita kan. Betul. Saya beruntung ya dapat waktu, udah ditunda berkali-kali ya karena berbagai alasan. Ini adalah senior saya, panutan saya yang banyak membantu saya juga ya, baik saya dalam keadaan sulit maupun tidak sulit. Banyak menghibur saya, banyak menginspirasi saya. Tokoh pers, pengusaha, mungkin ini salah satu tokoh media yang paling sukses kali di Republik ini. Ya, Bang Ilham Bintang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru, Pak Helmi. Iya dong, 1 Muharram ya? Muharram. Betul ini. Liburnya baru besok. Liburnya baru besok. Ini karena COVID, Bang. Banyak kita melakukan adjustment. Jadi saya sih oke, Bang, karena kita concern aja ya tentang bagaimana kita menjaga supaya COVID tidak naik. Memang harus dilakukan distancing ya. Bang, ini menarik nih. Ada 2 tokoh yang begitu getol mengejar masalah akiditio. Satu adalah Pak Dahlan Iskan dan satunya adalah Ilham Bintang. Ya, dan saya itu menjadi pencermat ya, apa yang Abang tulis, apa yang Pak Dahlan tulis saya ikutin, tapi saya sebagai putra daerah karena itu terjadi di kampungku, Bang, melibatkan tokoh-tokoh yang ku kenal dan tidak ku kenal. Ya, jadi akhirnya saya berhasil mewawancarain Prof. Hardy Darmawan hanya untuk mengkonfirmasi. Ya, jadi dan saya minta dari versi Abang. Saya waktu itu udah dapat dari Anwar Wadi, itu duitnya belum tentu ada. Itu panas dingin semua. Saya berusaha ngejar Pak Gubernur, nggak mau bicara, Pak Kapolda juga tidak mau bicara. Ternyata itu alasannya. Tapi kan kita kan seperti kata Denny J lah, Bang, kita harus husnuzon lah ya, siapa tahu. Dan tapi ternyata ya yang seperti sekarang ini, ada menganggapnya prank, ada yang mana. Dari Abang gimana, Bang? Komentar Bang Ilham. Jadi sebenarnya hari Senin itu ya yang saya terima rilis di grup WhatsApp para pemret. Ya. Nah, saya siarkan ke suruh anak suruh muat gitu. Tapi ketika Tommy mengingatkan bahwa itu tidak masuk akal, saya baca lagi. Tommy Pak Dubes kita. Tommy Dubes kita. Iya, Singapura lagi, Bang ya, yang konon tabungannya di situ ya. Terus. Bang bilang tidak masuk akal. Lalu saya baca lagi. Ya, saya memang menemukan bahwa itu kurang lengkap informasi wartawan ini. Sampai saya marahin wartawan zaman now begini seperti ini nih. Ya. Misalnya dia tidak kejar itu siapa akiditio itu. Minimal kan dia bisa ungkapkan profil usahanya apa sehingga cocok dengan bantuannya. Ya kan gitu. Ya, betul. Itu kan cara kita mau lihat orang. Ya. Profil terus usahanya apa. Ya. Itu ada. Sampai sekarang ini nggak jelas usahanya apa. Ya. Kemudian yang kedua tentang anak-anaknya. Rilis pertama tidak ada yang menyebut Pak Helmi. Padahal disebut Pak anaknya para pengusaha sukses semua. Ya. Ya masa sih nggak ada satu nama disebutkan sehingga kita bisa dibantu untuk googling gitu, ya kan? Ya. Sehingga tulisan pertama saya itu I love you, Akiditio, I love you full gitu. Saya mengambil jarak menyiarkan seperti apa adanya dengan keraguan. Ini kan prinsip kerja wartawan kan begitu kan? Betul. Beruntungnya kita di situ, Helmi. Ya, karena, termasuk saya pun ngikutin Abang lah. Karena undang-undang memberikan kita hak untuk meragukan informasi dari mana pun datangnya, ya kan? Betul. Kecuali dari Tuhan sama Nabi. Jadi, jadi saya pasanglah itu bahwa pernah ada kejadian juga pada masa COVID juga, yang bulan lalu, Muhammad Nuh. Iya. Anda ingat kan, Muhammad Nuh itu kan, tapi itu produk kesalahpahaman betul-betul murni itu. Ya, orang susah kasihan itu, diidentifikasi oleh hostnya acara berbagi itu. Di TVRI? Ya, sebagai pengusaha batubara. Ya, acaranya di TVRI, Bang. Terus? Ya, berbagi kasih lah itu ya. Yang beli motor itu ya. Melelang motor, ingat nggak motornya Pak Jokowi Gesit? Ya. Nah, rupanya, diulang-ulang itu
dicek lagi, konfirmasi lagi, benar nggak dia menawar 2 miliar 2,5 juta? Ya. 2 kali kata siapa nih hostnya itu 2 kali, sehingga Bambang Susatyo sebagai penggagas acara memutuskan, oke, yang dapat Muhammad Nuh. Nah, cerita kemudian Muhammad itu dikejar lagi untuk diberikan nomor rekening transfer, dia bingung, dia baru ngeh, rupanya itu salah, dia kira itu kuis Pak Jokowi. Memberi hadiah dia. Yeah. Hadiah, karena menurut dia pokoknya asal kuis Pak Jokowi pasti ada hadiah. Dia ingat tuh ada traktor, ada sepeda, macam-macam. Nah, dia udah kelimpungan, takut ditangkap polisi kan. Dia nggak beradu. Tapi hasil hikmahnya itu cerita, dia pun jadi selebriti di kampungnya di Jambi itu. Dia, setelah dia kemudian polisi memeriksa dia bahwa dia tidak ada apa-apa, memang dia murni itu. Saya dapat videonya, saya ketawa itu Helmi. Dia disambut waktu sholat Id itu. Waduh, di lulukan foto sama. Dan itu jadi pelajaran. Jangan-jangan ini salah paham juga katanya. Lalu kemudian muncul keyakinan dari dokter ini juga, dari profesor dokter Ardi Darmon. Siapa yang bisa? Saya mau ikut, saya juga nonton wawancara Anda. Saya nonton wawancaranya Bung Helmi. Ini kok yakin betul dia ya. Sehingga saya menulis berikutnya, tapi udah ada kecurigaan. Berikutnya tulisan kedua apa lupa saya judulnya, sudah memberikan lagi gambaran bahwa pernah ada juga kejadian prank begini kayak bayi ajaib itu. Terus semua kisah saya selipin tentang bayi ajaib. Terus Mutiara Fona ya. Ya, Mutiara Fona. Raja Idrus ya. Yang sampai itu kan prank order dia pertama Orde Baru. Yang menggunakan teknologi baru namanya tape recorder itu. Tape recorder ditaruh di perut, ya. Di perut. Terus yang ketiga, tulisan ketiga saya cerita lagi cerita tentang Raja Idrus. Anda ingat Raja Idrus? Raja Idrus ya. Raja Idrus yang menurut Anwar itu tidak menipu, makanya kan nggak ditahan lama. Anwar tahu itu Raja Idrus. Dia sempat Raja, orang Palembang katanya. Orang Jambi ya? Jambi Palembang lah ya. Oke. Terus Jambi itu kan masih di Palembang kan? Ya. Masuk Sumatera Selatan gitu. Istrinya orang Jawa Tengah yang Ratu Markona. Itu dijamu Helmi sama presiden dengan apa nih upacara kenegaraan, dan Anwar Fuadi mengingatkan saya karena dia pernah dapat cerita dari Zainal Abidin almarhum aktor kita. Iya katanya yang menjadi koordinator pagar betis sama pagar ayunya itu di istana itu. Itu Raja Ratu Idrus. Raja Idrus sama Ratu Markona. Menurut Anwar, dia telusuri ceritanya, itu tidak menipu sebenarnya Helmi. Dia cuma ngeprank aja, pengen ini aja, pengen tantangin Bung Karno aja, pengen tantangin Bung Karno gitu. Dan berhasil gitu. Artinya waktu itu intelijen kita lah, koreksi buat intelijen kita gitu. Nah, berikutnya, lalu Dahlan sekejar, karena Dahlan ini bagus sekali informasinya, dia ketemu seorang perempuan yang memberi pinjaman 3 miliar gitu. Ya, perempuan cantik dibilang ya. Perempuan ayu ya. Punya huruf di 5 namanya, dia nggak masuk namanya. Jadi sekarang saya telepon Pak Dahlan. Pak Dahlan, ngobrol-ngobrol, siapa sih namanya itu? Saya minta maaf, dia bilang. Pak Dahlan bilang, saya udah janji tidak akan share namanya. Ini deh, kita deal. Saya tidak akan menyebutkan juga dalam tulisan. Asal saya pengen tahu aja. Wah janganlah. Ya kan? Orang terkenal kok mesti tahu dong. Kamu kan bergaul banyak sama selebriti gitu. Padahal saya Mas Tantowi Yahya saya WA di New Zealand nggak kenal. Anwar Fuadi nggak kenal. Anwar Fuadi tahu Pak Dahlan. Tikus aja pun asal selebriti pasti Anwar tahu. Oke, terus. Berarti Anwarnya yang parah katanya. Itu mahkotanya mesti dicabut tuh. Iya. Tapi Pak Helmi namanya tiba-tiba namanya wartawan itu kalau datang informasi yang kunci kayak dapat Lailatul Qadar kita. Ada mengirimi saya gambar si Mirza itu. Iya. Ada gambar saya muat akhirnya kan dimuat di mana-mana itu. Mirza pada waktu tahun 1977 dan 2019. Saya tanya Pak Anwar, kalau ini kenal Pak Anwar, wah ini sih kenal baik, Helmi juga kenal, Tantowi juga kenal, ya kan? Dokter ini. Ya. Tapi profilnya tidak pas seperti ungkapan oleh Pak Dahlan. Dia bukan orang kaya raya minjemin 3 miliar kan gitu. Dan
Anwar kan kita harus percaya Pak Helmi. Dia bilang terkenal sih juga enggak katanya, ya kan. Udah. Berdasarkan itu saya siarkan besoknya. Ya. Siarkan. Keempat dapat lagi informasi. Ini kan namanya rezeki wartawan tua nih. Rezeki anak soleh lah. Jurnalis tua, insting aja mainnya kan. Jadi tiba-tiba datang itu barang, dikirim ke saya. Isinya laporan tentang praktek si Herianti ini. Iya. Yang sudah di Polda. Iya. Di Polda kan. Dia Polda Metro Jaya kan, Bang? Metro Jaya. Ya, Metro Jaya. Ini di kriminal umum. Ya, ada pengaduan ya. Oke, terus? Pengaduan nomornya ada. Sehingga malam itu juga, wah saya dapat bahan buat besok pagi nih. Saya kirim ke ada kawan di situ di kriminal umum. Setengah jam kemudian dia jawab betul, ditangani oleh unit Ranmor, kendaraan bermotor. Oke. Saya siarkan sampai siang tuh Bu Helmi, saya juga masih tidak gitu, benar apa enggak nih, ya kan? Itu keputusan seorang wartawan tua aja, yakin tuh feeling, instingnya kuat. Siangnya saya udah baca di mana-mana di TV juga bahwa namanya kepala humasnya Polda itu justru mengakui memang ada peristiwa itu, ada laporan itu, meskipun laporan itu sudah dicabut kan? Sudah dicabut, ya. Nah, apakah dicabut karena menunggu yang 2 triliun ini? Saya nggak tahu. Tapi itu ada kejadian seperti itu. Sehingga saya menyiarkan itu dan yakinlah bahwa sebenarnya ini ada masalah. Ya kan? Masalahnya satu sama Herianti, masalah kedua pada Kapoldanya. Sampai saya terpaksa menyebutkan bahwa Pak Kapolda itu kesalahannya dia. Sebenarnya tidak ada kesalahannya. Satu-satunya kesalahannya itu adalah dia tidak merecek. Kurang awas, ya. Kurang awas. Itu kan standar operasional tuh di polisi, ya kan? Polisi datang. Kan kita tahu doktrin polisi, orang datang pun mengaku dia membunuh orang, kan nggak bisa percaya itu. Harus diperiksa kan? Dia rupanya periksa. Kenapa kurang periksa? Mengikuti alur cerita, ini karena percaya kepada Profesor Dr. Hardi Darmawan. Karena tokoh yang sangat dihormatin ya. Menurut Kapolda sendiri, kan dia nggak kenal sama Herianti itu. Betul kan? Ya. Kira-kira begitulah. Jadi lalu kemudian saya sama Pak Dahlan kan memang teman lama ya. Jadi saya pun tidak mempermalukan beliau. Saya cuma nulis bahwa tokoh si Mirsa ini mirip-mirip sama tokoh si cantiknya Pak Dahlan. Saya nulis begitu mirip. Cuman beda huruf I-nya si Mirsa ini 6 karena melengkapnya ada Emir itu kan, Emir Arifin apa. Pak Dahlan menyebut 5 gitu. Duitnya juga kurang. Kalau Pak Dahlan mengatakan 3, ini cuma 2,5. Itu pun juga tidak sekaligus, ya kan? Dia ansur-ansur pinjamannya gitu. Untuk waktu itu keperluan ke Singapura yang ngurus ini. Saya sudah sampai pada kesimpulan, bahkan ceritakan kepada Anwar, Pak Anwar kira-kira begini loh, profilingnya begini. Ini orang si Herianti ini kayak mengalami halusinasi gitu. Halusinasi kan bahayanya begini, Helmi. Barang lu gue sangka barang gua. Nah, lalu kemudian itu menjadi pegangannya dia, sekaligus kenapa dia minta Kapolda yang ngurus, supaya orang yang nagih dia juga berhenti. Mengadukan. Termasuk memang dicabut kan pengaduannya gitu. Dan si cantik Pak Dahlan ini juga akhirnya kan mengatakan bahwa dia percaya. Bahkan cerita Pak Dahlan besoknya pun sudah tersangka orang ini, dikatakan bahwa si Herianti masih sempat menelpon dia Pak Helmi di tengah pemeriksaannya gitu. Sehingga Pak Dahlan percaya karena si sumbernya yang perempuan si cantik ini juga mengatakan dia percaya akan dibayar oleh si Herianti, orangnya baik katanya. Ya. Tapi kelak kan kemudian kita tahu Herianti pun sekarang mengadukan si Mirsa ini pun mengadukan Herianti di Polda Sumsel. Dia adukan lagi? Dia mengadukan 2 hari lalu. Dia mengadukan penipuan. Apalagi Pak Helmi tanya. Jadi kesimpulan Abang peristiwa ini apa Bang? Hikmahnya atau lesson learn-nya apa Bang? Ya saya menulis kemarin bahwa ini gini ya, sejak reformasi ini, pemilihan langsung ini Pak, saya narik lebih jauh ini, tumbuh masyarakat kita, masyarakat narsis itu. Ya, narsisus. Dari orang yang bernama narsisus yang tiap hari dia memandang dirinya di kaca di kolam ya. Akhirnya dia kecebur sendiri dan mati di situ. Nah,
ini memang menjadi tren, ini menjadi gejala dalam kehidupan di era digital, Pak Helmi. Mau cepat. Ya kan? Kita lihat semua pencitraannya kan anak turunannya Narsis ini kan pencitraan. Pencitraan. Nah, saya minta maaf kepada Pak Kapolda, ini juga mungkin bagian dari pengaruh narsisme itu. Karena kan Anda tahu 2T itu kan belum pernah ada di dunia, Pak. Hanya Palembang yang terjadi katanya. Palembang. Ini bilang, si Pak Peter Gonta bilang nggak ada. Seluruh orang-orang kaya di dunia belum pernah menyumbang secara langsung 2 triliun gitu cash. Yang ada kan melalui yayasannya. Dan gradual, ya. Ya, dan itu berkait dengan pajaknya gitu supaya karena kan mendapatkan keringanan pajak gitu. Jadi yang tulisan terakhir saya itu yang saya sudahi dengan si halu dan si narsis itu. Si halu dan si narsis. Narsis di masa pandemi ini bukan hanya Herianti yang terkena halusinasi gitu. Mungkin jutaan orang kena halusinasi karena pandemi ini kan menekan hidup kita, Pak. Betul. Iya kan? Betul. Kan hidup kita udah kepepet benar kita sampai orang pun mempertaruhkan namanya jiwanya dia. Daripada dia nggak makan. Dia terobos tuh PPKM. Nah, tentang narsisme ini itu Pak Helmi tahu lah. Itu kan berkembang begitu cepat kan? Betul. Berkembang begitu cepat dan pemilu itu sistem politik kita kan meminjam dari Barat, Pak. Pemilihan langsung salah satu produknya gitu. Betul. Ya kan? Sehingga orang akan mencitrakan dirinya baik di masyarakat pemilihnya gitu. Ya. Ya kan? Itulah muncul kemudian gejala yang tadi Anda tanyakan, baliho. Itu bagian produknya, baliho, segala macam orang lagi. Billboard, ya. Lagi susah hidupnya, bikin billboard. Kok ujuk-ujuk di sebuah daerah loh. Orang menunggu bantuan nih, makan lapar ini. Ya. Apa kalian elit-elit ini nih? Saya kira itu bagian yang mesti kita sikapi dengan bijaksana dan hati-hati. Jangan sampai kita terjebak itu. Kenapa? Ya. Karena itu pola yang sistem pemilihan langsung itu berbahaya betul dan kita sudah rasakan kok orang hampir bunuh semuanya Pak Helmi, ongkos keluar banyak segala macam ini dan saya 3 kali Bang. 3 kali kan dan yang paling fatal itu dalam sistem pemilihan langsung kita 2 kubu yang bertarung itu sudah saling meniadakan Pak, sudah hendak saling meniadakan ada doxing segala macam itu fitnah dan sebagainya kita black campaign semua. Ya, kok kita bangsa yang dulu disebut luhur, ya kan? Santun. Puja-puja bangsa, ya kan? Ya. Tiba-tiba terjebak dalam fenomena seperti ini buruk sekali. Saya mengingat lagi Bung Helmi tadi pagi, ada sistem ini dalam masyarakat Bugis Makassar itu terutama pedomannya untuk memilih pemimpin. Apa Bang? Yang pertama dia bilang begini, ada 2 golongan yang tidak boleh dipilih jadi pemimpin. Yang pertama orang yang nggak mau. Oke. Kalau dia gagal nanti dia akan mengatakan loh, saya memang udah bilang. Udah bilang, ngapain lu ujuk-ujuk gua? Oke. Dan yang terlalu mau. Karena yang terlalu mau itu pasti ada agenda itu. Ada agenda terselubung yang tidak matching dengan ini, tidak sesuai dengan aspirasi pemilihnya gitu. Ya kan? Dan yang terjadi sekarang ini karena pemilihan langsung ya. Akhirnya menjadi yang dominan itu adalah orang-orang yang terlalu mau. Terlalu mau. Saya kira sistem nilai kita di Palembang juga Sumatera Tengah pernah ada pilih gue dong, kan nggak ada begitu. Ya kan? Sekarang begitu Bang. Sekarang udah begitu. Dulu kan nggak ada kita sampai sekarang Ricky menyebut gue aja dong, nggak pernah ada. Nggak ada. Ya kan? Kita selalu mengatakan yang tua deh, ya enggak. Atau kalau kita lebih tua, yang muda dong. Itu begitu lah sistem nilai kita. Ya. Nilai kita mengatur hidup kita tentram seperti itu. Tapi sekarang nggak ada urusan. Sekarang itu bukan pilih gua dong. Jangan pilih dia. Iya. Sudah saling meniadakan. Ya. Itu kan tidak ada dalam kultur kita yang kita tahu. Kita diwarisi sebenarnya prinsip hidup yang sangat tentram, itu harmonis dan sebagainya. Luhur ya. Luhur sekali. Sampai lagunya dipuja-puja seluruh bangsa itu. Ya. Bang, sebelum kita ngebahas tentang narsisme di balik baliho dan billboard, saya kembali ke Akidi aja. Kita tuntasin Bang. Jadi menurut Abang ini confirm prank ya Bang? Prank. Confirm hoax.
sudah saya tutup bahwa itu prank. Padahal masih lanjut itu kayaknya. Masih berharap. Karena kemarin kita tunggu itu, saya juga nyelidik-nyelidikin Bang. Saya tanya teman-teman pengurus bank ya kan, dan berbagai hal lain, beberapa sumber gitu ya. Dan kemarin PPATK menyatakan bahwa tabungannya tidak sebesar dari nilai donasinya ya Bang. Ya. Kan kita tunggu PPATK. Orang akuntan, ya orang usaha, sangat ngerti bagaimana bisa buka cek 2 triliun. Nggak ada itu di Indonesia, Pak. Ya. Kemarin itu kan paling tinggi 500 juta yang boleh. Kalau enggak, orang bilang OJK, ting, bunyi di OJK. Betul, iya. Kita pun kalau dibayar orang kan dibilang, jangan sampai lebih 500. Karena begitu 500, bunyi dia situ di OJK. Minimal dibikin dalam beberapa giro lembar, atau beberapa cek, beberapa lembar. Kemarin itu kita pikir gini Bang, ada husnuzonnya, mungkin memang bapaknya, mendiang itu memang punya tabungan yang demikian banyak di Singapura. Iya. Ya, di Singapura. Tinggal bagaimana memasukkannya ke Indonesia itu jadi persoalan. Ya, jadi itu. Karena Singapura, saya koordinasi dengan Pak Dubes kita. Ya, Mas Tommy ya. Jadi, dia bilang, Bang, baru bulan lalu ada orang Indonesia datang ke KBRI. Dia mengaku punya 8 miliar euro. Ya. Lebih banyak duitnya daripada Budi Hartono. Oke. Nah, itu katanya uangnya ini ditransfer dari Hong Kong dan Austria. Terus? Sekarang ada di Bank Singapura. Dan kemudian dia menghadapi kendala untuk ditransfer ke Indonesia. Terus? Nah, terus apa yang terjadi? Ya Tommy kan wartawan ya. Ya investigasi juga, dia cek nggak ada. Karena menurut orang banknya itu seumur umur banknya nggak pernah penyimpan 8 miliar segitu banyak. 8 miliar euro Pak. Ya kan? Nah, lalu kemudian sama dengan sekarang kan berlaku ketentuan internasional Pak Helmi, Jakarta, Singapura, apa dunia. Ya. Kenapa? Karena ada kontrol terhadap keuangan itu. Ya. Dari money laundering segala macam ya. Ya, karena takut terorisme dan money laundering. Sehingga Anda di sini pun mau keluar 10.000 mesti bikin ini. Pembatasan itu. Ya, ya. Pemberitahuan ya, gitu-gitu. Anda harus membuat pernyataan kan. Pernyataan ya. Uang mau kirim sekolah untuk anak sekolah mana gitu. Nah, di Singapura Pak, itu kan kenapa nih? Ya, terus Bang. Oke, aman. Di Singapura itu sama dengan di Indonesia ada ketentuan tiap, malah kalau ketentuan di sini per bulan 25.000 deh. Katakanlah per hari Bung Helmi 20.000 dolar Singapura. Atau dolar Singapura. Singapura, 20.000 dolar Singapura per hari. Ya. Untuk bisa menghabiskan 2 triliun itu ditransfer. Ya. Itu 25 tahun gue hitung Pak Helmi. Itu sekitar 200 juta. Betul ya? 200 juta Singapura dolar ya? 200 Singapura. 200 juta Singapura. 200 juta Singapura. 200 Singapura. Jadi kalau Anda mau transfer sampai habis menurut aturan, itu kira-kira 10.000 kali. 10.000 kali. Setiap hari. Setiap hari. 10.000 kali itu, jadi kalau dibagi 300 berapa tahun? 25 tahun. itu kita belum ngitung hari libur ya Bang? Belum hari libur. Belum tahu. Dan menurut ketentuan sebenarnya itu per bulan setahu saya. Katakanlah tadi per hari kalau per bulan. Per hari lah. Kalau per bulan kan 25 aja berapa tuh? Ya. Tapi dulu saya pernah dengar rumor Bang, waktu saya ke Singapura, katanya banyak sekali tabungan-tabungan orang Indonesia di Singapura. Itu berapa tahun yang lalu ya? Katanya ada ribuan triliun dana-dana orang Indonesia ada di Singapura. Itu betul ya Bang? Itu kan masalahnya kalau Anda punya underlying boleh dong, bisa dong. Ya. Ini kan nggak ngomong tentang kecurigaan, tapi memang banyak sekali orang Indonesia, orang Singapura, orang Palembang, orang Medan, Bang, pengusaha Jakarta banyak sekali yang menabung di Singapura karena dianggap lebih aman kan? Pak Jokowi tidak menyebut Singapura, tapi di luar negeri dia sudah kantongi 11.000 triliun. Iya. Dan sekian ribunya ada di Singapura, betul dong. Dan saya pikir mungkin saja Akiditio ya kan yang dekat sama Tongju ya Bang, pengusaha Tionghoa asal Palembang di Singapura gitu, mungkin dia nyimpen anak-anaknya sekarang kesulitan menarik ini gitu. Oleh karena itu ini yang dilakukan. Banyak menyeret loh, kalau Anda perhatikan menyeret para elit politik kita loh, banyak kena loh. Kayak misalnya ketua MPR kita, sahabat kita Bambang Susatyo. Kan dia meyakinkan betul, dia seperti dia deskripsikan itu bahwa dia itu Akiditio itu adalah pengusaha yang sejak lama gitu. Ya kan? Dia sudah punya pabrik kecap.
terus dia punya sawit gitu kan. Sawit ya. Dia sebutkan itu, kemudian Dolomit ya. Beberapa jam kemudian ada wartawan Kumparan kalau nggak salah, itu ngecek ke lapangan. Itu sawit ada, pabrik kecap ada, tapi tidak ada hubungannya dengan Akiditio. Tidak ada hubungannya. Jadi dia nggak mungkin juga pabrik kecap sampai triliunan, nggak mungkin juga kan? Ya lihat profilnya, lihat gambarnya, pabrik kecap itu ya kayak udah nggak bekerja lagi, udah nggak aktif tuh kecapnya. Okay. Banyak ya, terutama yang saya sedih waktu kapan tuh saya Zoom sama Pak Mahfud sama Pak Nu, saya sedih bahwa itu 2T itu dipakai oleh relawan beberapa orang itu Pak Helmi. Saya kira ikutin ya. Untuk memecah kita, ngerti nggak? Dipakai dengan narasi-narasi yang membelah bangsa, gitu, memecah belah bangsa. Ini apaan Pak Mahfud? Ini nggak beres kayak begini nih. Masa dia harus dibentukkan bahwa di etnisnya agama, kita udah lama itu tidak melakukan itu. Tidak pernah ada. Itu benar apa? Confirm ya Bang ya? Yang mana? Ini kan buzzer kan, Abang ngomongin tentang buzzer itu kan? Iya. Buzzer rupiah itu katanya. Jejak digital kan masih ada. Ini kan memecah belah bangsa. Kita wartawan tuh Helmi, saya dulu ngomong Pak Tito. Kita tuh nasionalis dulu baru jurnalis. Urusan NKRI Pancasila udah selesai dari awal. Enggak, kita nasionalis dulu baru jurnalis. Jadi risih itu melihat itu beredar di media sosial gitu ya. Aduh, meracuni bangsa itu, aduh ngeri banget. Bersyukur, ada teman saya mengatakan bersyukur nggak jadi tuh ini kembangan itu. Itu prank doang. Kalau nggak keterbelahan bangsa makin dalam gitu Helmi. Itu harus menjadi perhatian kita semua. Ya, waktu Akidi itu pertama meledak ceritanya Bang, wah banyak sekali orang ngomong ya. Mulai dari apa? Semua ngomong Bang. Hotma Sitom, Bang Hotman Paris ya. Hotman Paris. Semua ngomong Bang. Jadi momentarin, ada yang mulai menghubung-hubungkan dengan masalah kesukuan lagi. Aduh. Agama. Nggak paham dia bahwa itu bisa menjadi korek api, itu bisa menyulut kebakaran itu. Betul. Kita ini kan korek api Pak Helmi. Iya. Korek api kita satu benar, Bhinneka Tunggal Ika benar. Tapi sekaligus rentan itu kalau disulut satu berjalan semua. Dan pengalaman sejarah kita sudah membuktikan itu. Bahwa prank itu terjadi berkali-kali yang Abang bilang ya. Tut Mutiara Fona, Raja Idris Amarkona. Kemudian juga kemarin ada orang, ingat Bang yang ada yang katakan yang air bisa dijadi energi, ingat juga Bang ya? Pernah terjadi energi juga biru, ya Bang? Energi biru. Zamannya Pak SBY. Pak SBY. Itu sempat dipromosiin ya? Istana Batu Tulis ini, harta karun Istana Batu Tulis. Pelembang lagi Bang. Abang jadi waktu ada set konfirmasi Pak Anwar, Pak Anwar saya dapat informasi dari Roy Marten. Dia mengaku temannya Pak Anwar juga. Dia bilang dia pedagang kecap. Ada lagi dari tokoh masyarakat Palembang. Dia bilang itu tadinya pengusaha minyak Pak Helmi. Ya, Pertamina. Sama Stanfak itu. Sebelum kontraktor Pertamina juga Bang, ya. Ya, sebelum Pertamina ada sudah main minyak dia. Masuk akal dong profilnya kan. Tapi ketika Anwar saya tanya, bagaimana Pak Anwar? Jangan pakai dua-duanya Pak. Kenapa? Kalau orang Palembang ngomong udah Pak, prank juga itu. Maksudnya Anwar itu pasti dikerjain. Itu nyasar-nyasarin aja. Jadi saya nggak pernah pakai itu. Tapi orang lain pakai. Tapi kita sempat berhari-hari ya. Wah, Nina bobokan sebuah cerita heroisme ya di tengah orang susah. Saya seminggu Pak Helmi. 7 hari. Sampai orang negur, kok begitu banyak katanya Pak Dubes, kok banyak benar. Karena saya ikut dinamikanya kan. Orang kalau nggak tahu, kayak orang merokok, nggak akan tahu nikmatnya merokok kalau nggak merokok. Sama dengan ketika wartawan menemukan kayak begini, ikut itu. Dalam keterbatasan loh Pak. Saya itu menulisnya di tempat tidur Pak Helmi. Saya kan udah lebih sudah nih di kerangkeng mana saya nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Kalau hikmahnya, kita bisa produktif. Iya. Bagaimana nampak lebih sehat sekarang? Karena konsentrasinya Pak Helmi, konsentrasi kan kita nggak ada macet, nggak ada apa, tersedia makan gitu langsung makan aja kalau pas. Usaha tetap jalan. Alhamdulillah ya Bang. Klinik jalan anak-anaknya. Alhamdulillah. Jadi Anda tahu saya nulisnya itu Pak Helmi
Setiap selesai subuh, selesai tulisan saya. Hebat, luar Saya bangun biasa. tahajud jam 3, terus ngaji sebentar, sholat subuh, selesai sholat subuh jam 6 selesai. Jadi hikmahnya COVID itu Bang Ilham tidak keluar negeri. Tiap bulan dia keluar negeri bisnis kelas, bawa anak, bawa cucu. Saya bilang, Bang, uangnya nggak bisa habis tuh dari entertainment. Dan sekarang Pak Helmi, Ya. saya udah, anak saya itu, masih di sana tertahan, tapi ada hikmahnya juga Pak Helmi. Iya. Dia mestinya bulan Juli tahun lalu, dia udah selesai S2-nya kan. Iya. Desain itu. Yang mana? Yang nomor 3 nih? Yang paling montot. Kan cuma satu. Oke. Dia itu nunggu sampai Desember katanya akan di wisuda. Desember lewat tahun lalu ini nggak bisa wisuda juga karena wisuda itu mau yang tetap muka langsung, yang offline itu. Ini di Australia Bang, ini di Australia. Masih di Melbourne, masih di Melbourne. Makanya dia bilang coba pertimbangkan kalau saya pulang saya nggak akan balik lagi kemari katanya. Betul kan? Okay. Nah, saya nggak akan balik kemari. Papa aja yang kemari mama. Kalau saya ke situ bisa sebulan urusannya di karantina doang, ketika. Udah tahu visanya habis lagi kan. Jadi hikmahnya dia hanya dapat pekerjaan Pak Helmi. Alhamdulillah. Pekerjaan apa? Pekerjaan tetap itu dia 2 bulan dia part timer, terus kemudian kantornya itu mengangkat dia sebagai organik gitu. Dan kita hikmahnya daripada dia pulang sini ada pekerjaan, keluar rumah aja nggak bisa. Ya, keren. Tapi Melbourne lockdown juga ya saya dengar ya? Ya, gini, itu Melbourne paling sering lockdown. Australia paling sering lockdown. Ya, mereka ada berapa case saja langsung tutup. Ya, tapi, ada berapa case tutup. Tapi dia mengendalikan Pak, terkendali Pak virusnya. Betul. Dia 2 orang dia tutup. Tutup ya? Ya, nggak ada cerita. Teman saya di Melbourne bilang berapa kali. Kemarin sempat ada yang protes juga masyarakatnya Bang ya? Oh, demo di sini. Demo. Tapi padahal itu kelewatan juga dari bayar kok sama pemerintah Australia itu 600 Iya, bayangin. Seluruh pegawai dibayar utuh ya, saya dengar termasuk yang part timer ya Bang ya, dibayar gajinya dibayar utuh oleh pemerintah ya. 70%. 70%. Yang paling mengesankan itu, nggak apa-apa ya sedikit ya. Ya. New Zealand yang tempatnya Pak Tantowi. Iya. Saya ngobrol sama dia. Negara yang cuma berpenduduk 5 juta itu, tapi minta ampun itu. Ya. Jadi dia bayar semua itu orang, semua dibayar. Perusahaan yang terbukti memang bangkrut karena pandemi ditalangin, dibayarin. Ya. Dan apa yang terjadi ini sudah sebulan ini dia kosong, kecuali 1-2 yang di luar. Ya. Luar biasa Bang. Dari awal mereka negara pertama yang selesai dengan COVID ya, karena Perdana Menterinya Jacinda Ardern itu demikian decisive, bikin aturan menanggulangi COVID cuma seminggu Bang. Itu aku bilang sama ini Tanto, seminggu bikin undang-undang iya. Saya bilang bikin undang-undang penyiaran 15 tahun nggak selesai. Jadi kau ada andil aku dipecat jadi di TPRI, dia ngakak ketawa. Dosa kau. Dan tiap hari Pak Helmi, pada masa periode COVID itu, tiap hari Jacinda itu muncul sama Dirjen Kesehatannya gitu. Nggak kayak di sini semua orang ngomong, Kabalin ngomong, wah ada 200 orang kali ngomong semua kita. Betul. Dan simpang siur. Saling membantah, ya kan? Kayaknya di juru bicaranya udah nggak ada musuh, mereka saling memakan itu, saling bertentangan. Ya, itu yang kita belajar Bang. Aku bikin 2 konten tentang itu. Betapa di sana tuh yang ngomong tuh 1 orang aja Bang, dan didengerin. Sampai saya nulis tuh Pak Helmi khusus tulisan 1 Pak Jokowi, tolong tertibkan tuh komunikasi politik. Komunikasi publiknya ya. Sampai sekarang saya pikir PR besar. Bang, aku bikin Helmi bicara tuh gara-gara itu, gregetan saya. Iya. Ada pejabat publik yang ngomong apa ya? Saya pikir sih. Sambung lagi ya informasinya supaya publik tahu informasinya Pak Tantowi, karena tadi saya menyebut bahwa penduduk 5 juta aja diurus sedemikian rupa itu. Ya. Apalagi kita yang berbagai-bagai 270 juta. Ya. Saya tanya Pak Mas Tantowi, itu gimana Pak Dubes itu? Udah boleh masuk kita? Belum bisa Bang katanya. Belum bisa. Kapan bordernya dibuka? Hari ini kata dia seminggu lalu itu, dia proyeksikan ditutup sampai 18 bulan ke depan. Masya Allah. Jadi 3 tahun Pak. Ya. 3 tahun. Tapi secara ekonomi mereka kuat ya Bang ya. Kita iri lah ya, lihat Pak Dubes itu. Yang kebetulan saya kenal dari kecil gitu Bang, udah nggak pakai masker, udah nonton konser. Dia udah, aduh Pak Tantowi, udah bikin konser, ya luar biasa. Bang, kita kembali ke tulisan Abang luar biasa Bang. Narsisme di balik billboard
baliho dan billboard ya. Tiba-tiba kita dikagetkan gitu di sudut-sudut jalan sampai ke kampung-kampung muncul baliho besar-besar, tokoh-tokoh apa politik mulai menyebut 2024, 2024. Barangkali Abang bisa mengulas lagi nggak? Ini fenomena apa sebenarnya, Bang? Di Ya, tengah masyarakat masih membutuhkan perhatian untuk ditolong ya, Bang? Ya, itulah dampak dari kita melakukan perubahan dalam sistem politik kita, memilih pemimpin secara langsung. Ya. Jadi kalau dikeluhkan, sudah banyak yang mengeluhkan itu, bahwa jangan pemilihan langsung lah. Kalau bisa balik lagi ke dipilih oleh MPR. Karena dampaknya rakyatnya terbelah, habis, ya pengantinnya masuk penjara gitu kan. Betul ya, kan? Pengantinnya masuk penjara gitu. Coba balik, kita lihat lagi Helmi. Loh, memang ada di sila keempat itu loh. Rakyatan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Iya. Kita tinggalkan. Jadi sistem keterwakilan mestinya ya, Bang? Kemudian, kalau orang bilang, loh dulu Pak Harto, Bung Karno mengabaikan itu. Dulu kan memang persoalannya karena waktu zaman Bung Karno dan zaman Pak Harto, itu tidak merubah undang-undang, membatasi masa jabatan presiden. Ya. Betul nggak? Ya. Nah sekarang kalau melakukan masa jabatan presiden aja dirubah, sehingga tidak ada orang oligarki yang mengongkosi atau berada di belakang pemilihan itu gitu. Karena toh paling banyak kan cuma 2 periode. Saya melihat itu bahwa itulah akar masalahnya dari narsisme itu gitu. Narsisme membuat pemilu menjadi industri besar, Pak Helmi. Ya. Ratusan triliun itu omsetnya. Berkumpullah kemudian lahirlah kemudian industri surveyor itu. Okay? Buzzer, relawan, segala macam yang ujuk-ujuk misalnya memenangkan satu pihak, bagus kalau dia menangkan satu pihak. Tapi yang Anda tadi sebut merusak pihak yang lain itu. Itu. Nah, kalau narsis dari ceritanya, sejarahnya di 800 sampai 900 Masehi di Yunani itu, seorang pangeran yang kerjanya cuma memuja dirinya, berkaca di macam ini sampai dia kecemplung sendiri di kolam itu karena kasihkan. Apa yang kita bisa dapat jelasnya kan orang tidak punya kepedulian. Nggak peduli orang lain. Bagaimana peduli orang lain? Bagaimana Anda bisa meminta empati mereka itu? Rakyat lagi susah ini seluruh Indonesia, ya kan? Bendera putih Pak, ya kan? Ya, dipasang di berbagai tempat ya. Jangan rakyat namanya pengusaha-pengusaha walaupun menjerit-jerit, tapi Anda tega pasang billboard itu loh. Ya kan? Anda tega untuk apa itu coba? Pemilu juga masih lama. Coba kata TV One kemarin itu Tisa Penny ya. Dia uraikan itu uang pembuatan billboard. Anda pasti tahu Helmi. Itu antara kalau billboard itu antara 80 sampai 200 juta. Ada 600 orang Pak yang bisa ditutupi. 600 orang 6.000 berapa tuh? Yang bisa tutupi bansosnya 300.000 gitu. Dan kalau kemudian balihonya yang harganya antara 30-50 juta per bulan loh Pak Helmi. Ya. Nah, kalau saya sekarang dia pasang sampai 3 tahun berapa triliun itu? Itu dipakai untuk membantu mereka, ya kan? Sebab buat apa Anda memasang poster itu untuk minta dukungan kalau orang-orang yang Anda harapkan mendukung itu mati gara-gara COVID ini, ya nggak? Mubazir kan? Ya. Jadi kita begitu pandangannya. Jadi ya kita ini memang mesti banyak tawadul lah ya, banyak istighfar gitu. Abang concern banget ya masalah ini ya. Abang orang media ya, yang sangat paham tentang itu ya. Dan celakanya itu kan banyak Bang, jadi bukan satu orang ya, sekarang diikuti dengan yang lain lagi. Banyak. Dan rata-rata ya kalau nulis begini kan gak enak juga saya karena teman semua kan. Ya. Tapi saya kan tidak menyampaikan ujaran kebencian ke orangnya. Kan kata Brutus, saya tidak membunuh Julius Caesar. Yang itu adalah perilakunya, ya kan. Jadi bukan orangnya yang kita kritik, tapi perbuatannya yang kita kritik. Jadi tidak ada kebencian itu. Dan memang kebetulan amanah juga, Helmi juga ada punya amanah itu untuk menyuarakan itu. Kenapa? Ya buat apa Anda bikin YouTube begini kalau Anda nggak menyuarakan pesan-pesan yang terkandung dalam aturan-aturan itu? Gitu. Ya. Kalau saya mari menghimbau kita lebih juga
membantu secara real. Banyak sekali masyarakat yang membutuhkan bantuan, Bang. Aku kemarin keliling, Bang, dengan istriku, dengan anakku ya, melihat di jalanan. Bantu-bantulah ya. Tapi saya tidak, inilah, ya. Zaman Aja, dulu, Bang, kasihan di jalanan banyak sekali orang butuh makan, Bang. zaman dulu aja, keluarga itu dulu kan orang lain, Pak. Ya. Cuma kenalan. Sekarang kan keluarga, Pak. Keluarga. Yang sekali kena, Pak, sekeluarga, Pak. Ya. Itu saya keluarga. kemarin menyalurkan itu ivermectin itu, waduh banyak bener Pak Helmi. Minta bantuan kalau ada teman sakit, dan saya pikir teman-teman ini memang amal ibadahnya bagus Pak Helmi. Karena begitu begini saya minta bantuan Pak Anies, langsung dapat juga rumah sakit. Kayak termasuk Pak Anwar kemarin tuh, kan dia nggak tahu mau dikubur di mana istrinya. Dia bilang, belum tahu Pak, katanya mau dikubur di Rorotan apa tuh. Oh jangan Pak Anwar, jangan Pak Anwar. Caranya gimana Pak? Jangan Pak. Nanti Bapak Ibu meninggal pagi begini, tengah malam baru dikuburin loh. Antri kan? Makanya Pak minta sama rumah sakit bahwa Anda menguburkan sendiri gitu. Lagi Pak Ilham, rumah sakit bilang harus ada pernyataan, bikin pernyataan. Tanya, Anda mau kuburin di mana? Oh bisa dekat rumah saya Pak. Oke tungguin. Gua telepon Pak Ibu Airin. Kan Tangerang kan kebetulan. Oh udah. Dibantu dari sehingga pemakaman istrinya Pak Anwar itu jam 9 sudah selesai. Tidak harus menunggu. Ya, jadi kita terpaksa begitu semua, buka handphone 24 jam itu. Bang, yang lucu tuh Bang, kemarin kan Olimpiade nih Bang. Grecia Poli dan Apriati kan mendapatkan emas. Tiba-tiba seluruh orang, seluruh tokoh, semua Bang bikin ucapan selamat. Ya. Kadang-kadang ucapan selamat, aduh Bang, itu bagus banget. Dan kadang-kadang fotonya lebih besar daripada foto pemenangnya. Ya itulah apa namanya byproduct namanya ya. Byproduct dari narsisme itu Pak Helmi. Padahal kita pikir andilnya pun mungkin paling kencang cuma mendoakan doang ya kan. Iya, itu di kalangan elitnya. Di bawahnya apa? Perang lagi, itu sukunya apa? Iya Pak. Pak Helmi ikutin nggak? Klaim. Di bawahnya, perang lagi itu suku apa yang menang itu? Agamanya apa? Agamanya apa? Etisnya, aduh macam-macam. Itu kalau nggak dihentikan susah Pak. Ya, kemarin si Apni Bang posting tuh Bang. Jadi dia kumpulin tuh tokoh-tokoh memberikan ucapan selamat. Saya masih panjang banget. Saya masih nyimpen spanduk kan. Poster-poster itu. Atau meme-nya itu. Iya. Grafis-grafisnya. Ada kadang-kadang tinggal ngisi sendiri itu Bang. Ada template-nya. Jadi balik lagi ke Akiditio, Mbak Helmi ya. Bagaimana kabarnya Herianti? Kenapa waktu itu sudah ditersangkakan kan? Terus dilepas lagi. Saya jawab karena memang sesuai prosedurnya itu harus diperiksa dulu baru tersangkakan. Lalu kemudian pasal apa yang mau tersangkakan? Penipuan. Dia bareng-bareng sama Kapolda. Bareng-bareng sama Kapolda Pak Gubernur Herman Deru, ya kan? Sama siapa lagi? Sama Profesor Ari Darmawan dan pemuka-pemuka agama Pak Helmi. Yang hadir di situ. Seluruh agama. Jadi itu semua tersangka semua dari situ. Tapi kan mereka kan korban juga Bang. Korban prank juga. Ya tapi kalau paling nggak jadi saksi dong. Kalau penipuan terjadi kan lokusnya di mana? Lokusnya kan di Mapolda, kan ngeri juga. Lucu lagi, lokus di Mapolda. Terus kemudian siapa yang menyebarkan itu? Kapolda lagi. Karena Kapolda yang membuat undangan kepada pers. Acaranya. Humasnya tuh Bang. Kalau orang bilang, dia nipu, ya tapi yang menyebarkan penipuan itu kan Anda yang hoax itu. Oh itu bisa masalah juga tuh Bang ya? Bisa masalah. Makanya tapi kemarin Kapoldanya udah minta maaf tuh Bang. Oh Kapolda bagus, saya puji juga dia minta maaf kan. Karena karirnya kan luar biasa ya Pak Helmi. Luar biasa. Profesor loh Bang. Guru besar kan. Guru besar ya. Jadi dibohongin begitu. Ya itulah. Dari narsisme itu, kapan kita mencintai namanya? Ini ya pangkat lu apa? Ini apa lu akan kena serempet itu. Jadi maaf Pak Kapolda. Gitu. Yang menarik itu tulisan Denny J. Bang. Dia bilang karena orang Indonesia itu selalu berprasangka baik. Orang yang berprasangka baik itu kadang-kadang memang kurang awas, nggak ngecek Bang gitu. Wah, ada orang mau nyumbang, kita sambut dong gitu. Saya pikir narasi yang menarik juga ya Bang. Iya, saya kan hampir tiap hari kontak sama Denny.
Nanti Helmi ikut dong ya nanti ya di itu satu pena itu. Insya Allah. Insya Allah. Jadi sekaligus bangsa pelupa. Bangsa pelupa juga, betul. Baik sekali, kan gitu. Begitu menghujat, gila-gilaan juga. Gila sekali. Jadi ekstrim semua, ekstrim. Termasuk nama abang, nama saya, nama Dahlan Iskan itu oleh netizen, walaupun netizen itu ya belum tentu benar, banyak nggak benarnya juga, Bang. Ya, wah ini yang menyebarkan ini juga harus bertanggung jawab. Termasuk Helmi Yahya, Ilham Bintang, Dahlan Iskan. Saya bilang, itu kan kewajiban kita. Masa kita diamkan, ya kan? Iya, dan kita kan, saya diminta mengklarifikasi. Saya bilang, kalau Anda mencermati wawancara saya dengan Prof. Hari Darmawan, 2 kali saya bertanya, apakah transfer sudah dilakukan? Dan beliau bilang, sudah. Walaupun dengan tone yang agak bersemangat. Tapi kan saya menghargai ini orang, Bang. Ini orang kan baik banget. Semua orang Palembang tahu lah, Prof. Hari Darmawan. Kan Anda tidak menyebarkan berita bohong. Benar. Kan Anda ada sumbernya. Ada sumbernya, ya. Semua orang melakukan sama sumber itu, cuman kita kurang percaya, ya kan? Ya. Akan dicek. Kenapa? Karena penghormatan kita pada orang itu pada tamu kita kan. Betul. Orang tua. Misalnya Helmi begini loh, pekerjaan Anda itu di undang-undang, Pak. Gitu ya, Bang? Di undang-undang. Peter Gonta kemarin ngomong, undang-undangnya mana? Bilang, loh, saya bukan wartawan. Tunggu dulu. Anda buka undang-undang pers. Buka undang-undang pers. Apa isinya, Bang? Pasal 17 itu, Undang-Undang Pers mengakomodasi peran serta masyarakat, Pak Helmi. Baca baik-baik. Bahkan orang kayak YouTuber Anda ini, Anda punya peran apa? Peran itu melakukan kontrol kepada pekerjaan pers. Di kode etik itu diakui pula. Anda punya hak koreksi. Masyarakat punya hak koreksi, Pak. Jadi bukan hanya orang yang terkait disebutkan namanya. Itu hak jawab namanya. Anda masyarakat adalah hak koreksi. Jadi Anda kuat sekali. Makanya waktu saya ketemu Zoom sama Pak Mahfud sama Pak Nu, saya malah mengajak Dewan Pers merangkul netizen itu. Netizen itu dipukul. Betul, Bang. Anda bayangin ya Pak Helmi, kita mungkin lagi tidur, mereka masih bekerja 24 jam loh, berselancar di dunia maya. Siapa yang ketemu perwira TNI nginjek kepala orang Papua? Kan netizen. Ya kan? Siapa yang ketemu gubernur kepala daerah yang pesta-pesta di zaman pandemi? Netizen itu. Kala kita sedang tidur. Dan tua-tua ini istirahat. Gitu ya. Betul. Jadi, Anda tahu sekarang ini ada 175 juta orang terhubung di internet, Pak Helmi. Betul. Dominan itu netizen, Pak. Betul. Dan wartawan saya ingetin teman-teman. Hati-hati. Jangan musuhi mereka, rangkul mereka. Beri pemahaman tentang adab berkomunikasi. Betul. Setuju, Bang. Beri mereka pedoman supaya keterlibatan mereka menjadi netizen jurnalisme sebagai jurnalis warga itu bermanfaat buat bangsa kita. Mungkin itu akan menjadi pers alternatif, didukung oleh banyak orang dan tidak dibayar. Kayak Anda tidak ada yang bayar, Pak Helmi. Nggak ada bayar mereka kan? Bang Ilham ngikutin nggak Nikita Mirzani posting dia diperlakukan yang tidak baik pada saat dia di karantina, Bang? Dimintain duit dan makanannya dingin dan sebagainya, di mark up ya, tahu netizen kan yang punya peran itu kan, membuka itu. Bahwa ternyata sekarang kalau kita pulang dari luar negeri karantina dan di situ harganya mahal sekali, kemudian datang ke hotelnya ada tambahan. Terus ada masalah PCR yang kita nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Kalau nggak salah ada media yang juga sudah nulis ya, Bang? Banyak. Jadi itu Pak Helmi, jadi Anda tuh jangan main-main. Deddy Corbuzier, selama ini. Orang bilang, bukan wartawan. Siapa yang mengatakan bahwa harus wartawan yang monopoli itu? Jadi itu bukan monopolinya wartawan? Wartawan pun kalau mau jadi YouTubers, selama ini, bukan undang-undang pers pelindungan berhukumnya. ITE, Pak. Ya, ITE ya. Jadi Anda silakan aja berkarya ya. Silakan sepuas-puasnya berkarya. Yang penting Anda jaga hukumnya. Betul. Jangan fitnah, jangan bohong, jangan segala macam ini. Nggak ada yang bisa menghentikan Anda. Jadi ini yang saya pernah nanya dengan Bang Ilham ya. Jadi kemarin saya juga sebagai YouTuber senior nih, Bang. Ya tidak pernah bosan memberikan bimbingan kepada adik-adik. Tolong jaga yang Anda buat itu
ditonton orang, ditonton anak-anak. Memang undang-undang pers nggak bisa nyentuh, dan undang-undang penyiaran juga tidak bisa nyentuh ya Bang ya, untuk para YouTuber. Nggak bisa ya Bang? Tetapi Mahkamah Konstitusi pada waktu Ya. itu dia menolak gugatan dari MNC. Ya. Itu amar keputusannya mengatakan bahwa meskipun undang-undang pers dan undang-undang penyiaran tidak bisa dipakai untuk mengawasi YouTubers itu media sosial, tidak berarti ada kekosongan hukum. Apa yang dimaksud tidak kekosongan hukum? Karena ada undang-undang ITE itu. Ya. Undang-undang pornografi dan banyak undang-undang lagi yang mengawasi. Jadi selama Anda jaga itu baik-baik, selamat Helmi. Dapat poin, dapat koin, enggak? Ya. Kita aja yang tua-tua begini belum dapat koin dari media sosial. Oke. Baik Bang, jadi terima kasih banget atas penjelasannya. Semoga juga semua orang mendengar. Ini adalah klarifikasi masalah Akidi Gate, katanya Bang, ada yang menyebutnya Akidi Gate. Tentang narsisme di balik baliho dan billboard, dan juga berbagai hal, termasuk bagaimana masalah aturan yang harus diperhatikan oleh para penggiat media sosial. Menurut Abang ini mestinya adalah harus dirangkul, dan kita punya kewajiban. Jangan mentang-mentang merasa tidak ada undang-undangnya, padahal ternyata juga ada, ya, membuat kita merasa seenaknya memposting apapun. Ya, terima kasih Bang Ilham. Saya doakan tetap sehat. Salam sehat. Ya. Ditunggu sekali lagi. Saya kapan-kapan kita makan-makan. Kita ajak Anwar Fuadi Bang, biar tambah lucu. Oh iya, perlu dihibur tuh, kasihan. Perlu dihibur ya. Tapi tadi saya menghibur dia menghibur saya Bang, mana dia ketawa-ketawa. Memang itu yang hebat sama dia itu. Ya, hebat. Menurut saya tingkat keimanannya tinggi sekali. Ya. Dia kan mengatakan, Pak Ilham, istri saya sudah nyaman Pak di pangkuan Allah. Iya. Ya, kita yang belum aman nih, belum tahu bagaimana. Benar juga kan? Betul juga. Aman, selesai. Dan dia bilang bahwa istrinya adalah kloter pertama masuk surga karena suaminya Anwar Fuadi. Iya, betul. Dan dia katakan itu berkali-kali. Oke Bang, terima kasih. Salam untuk semua di sana, keluarga, kakak, segala macam ya Bang. Abang tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses sehat. Tetap sukses juga. Tidak hanya dari media. Bang Ilham udah bisnisnya ada kemana-mana. Dan beliau banyak sekali membantu orang. Akhirnya juga rezekinya terus mengalir ya. Amin. Amin. Ya, Bang Ilham. Jadi tokoh media, bapaknya tuh adalah media juga dan juga saudagar ya Bang, yang gabungan orang Makassar. Politiknya ada, medianya ada, dan berdagang tetap ya. Ya, itulah wawancara saya dengan seorang wartawan senior yang sangat saya hormati, ke tempat saya bertanya ya tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan media ya, Bang Ilham Bintang.